Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang sedikit mengenai materi atau isu yang berbau ekonomi, tepatnya sih keuangan, dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Bapak Ki Agus Ahmad Badarudin, yang didampingi oleh Direktur Analisa Transaksi Keuangan, Bapak Haris. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya namanya Pak Ki Agus atau Pak Ahmad atau Pak Badarudin? Pak Badar aja, Pak Badar. Pak Badar ya. Iya. Pak Haris, apa kabar Pak? Apa kabar? Baik. Baik. Oke, Pak Badarudin, sejak dilantik 2016 kan sebetulnya PPATK boleh dibilang jarang muncul ke media ya dibanding yang periode-periode sebelumnya. Saya baca-baca, oh ternyata memang instruksi presiden kayak gitu kan. Fokus melakukan aksi-aksi intelijen bidang keuangan. Tapi kemarin muncul rame, wah Pak Badar ini tampil di mana-mana, bukan tampil, menjadi objek pemberitaan di mana-mana. Terkait sejumlah kepala daerah yang katanya memutar uang di kasino. Saya meskipun setelah lewat beberapa hari, beberapa pekan, masih penasaran. Gimana PPATK bisa mendeteksi hal itu, Pak? Apakah sebelumnya dapat laporan dari publik seperti KPK, atau itu insiden aja? Oh, tiba-tiba muncul di kasino Las Vegas, ada di Genting Highline, ada di Makau, orang-orang kita kayak gitu. Seperti apa, Pak? Sebetulnya tidak ada larangan dari presiden untuk kita berbicara. Presiden itu adalah sangat wisdom. Beliau sangat dengan wisdomnya hanya mengatakan supaya kita itu tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, dan itu tetap kami pegang. Jadi seperti dari awal kami duduk di sini, saya mengatakan bahwa kami akan bekerja dengan mengutamakan hasil kerja yang baik dan tidak berupaya untuk tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi kalau kemarin rame-rame itu sebetulnya itu bukan keinginan kita juga untuk rame-rame sehingga jadi narasumber di berbagai tempat dan seterusnya. Tapi kemarin tuh fokusnya memang ingin mengungkap khusus soal transaksi di kasino itu, atau itu sebetulnya secuil dari sekian banyak laporan ke publik? Iya, secuil dari sekian banyak persoalan sebetulnya. Jadi kita ini kan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dan PPATK itu adalah organisasi yang mandiri dan independen. Kami bertanggung jawab kepada Bapak Presiden, dan pertanggungjawaban itu diatur tiap 6 bulan kami membuat laporan tertulis kepada Bapak Presiden dan kepada DPR, dan itu kami lakukan setiap 6 bulan. Kami buat laporan tertulis apa yang kami lakukan dan seterusnya, tapi tentu tidak perkara-perkara secara detail karena itu juga tidak diatur bahwa kami tidak boleh meneruskan secara detail laporan hasil analisis dan laporan pemeriksaan itu kecuali kepada penyidik. Ya, jadi kami menyampaikannya hanya secara global saja, bahkan tidak menyebut nama pelaku dan seterusnya. Nah, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami. Dan sebagai pertanggungjawab kami kepada publik, pada setiap akhir tahun kami menyampaikan refleksi akhir tahun, di mana kami menyampaikan apa yang sudah kami lakukan di sepanjang tahun 2019 dan apa yang akan kami lakukan di 2020. Nah, jadi di sini sekali lagi kami tegaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PPATK. Perlu kami tegaskan bahwa di dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu tentang tindak pidana pencucian uang itu disebutkan bahwa PPATK itu punya kewenangan, dan dalam melaksanakan kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Nah, peraturan presidennya ada peraturan presiden nomor 50
tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, di pasal 51 di dalam Perpres ini disebutkan bahwa PPATK dapat mengumumkan apa yang telah dilaksanakannya kepada masyarakat. Nah, berdasarkan ketentuan ini, pasal 51 ini, yang diamanatkan oleh pasal 46 Undang-Undang, maka kami melakukan refleksi. Nah, pada kesempatan refleksi itulah kami mengundang mass media untuk meliput, di mana kami menyampaikan apa yang kami lakukan tadi. Nah Pak, kan tadi dibilang memang berhak menyampaikan ke publik, tapi juga ada yang mengkritik, loh kok belum disampaikan ke kita terkait kepala daerah khususnya itu sudah ngomong ke publik gitu. Di aturannya itu sendiri tata caranya seperti apa sebetulnya? Harus ke pejabat terkaitnya dulu atau ke pres dulu atau ke publik dulu baru ke pejabat terkait? Oh, itu tidak ada aturannya harus ke instansi tertentu, ya. Jadi kami itu sifatnya ada dua, ada yang untuk pencegahan, ada untuk pemberantasan. Dalam hal pemberantasan, kami itu melakukan analisis, kemudian melakukan pemeriksaan, hasil analisis dan pemeriksaan itu kami sampaikan kepada penegak hukum, selagi penegak hukum. Tetapi dalam hal dalam kaitannya dengan pencegahan, pembentukan aparatur yang bersih dan berwibawa, nah, itu kami juga dapat memberikan informasi, informasi kepada kementerian-kementerian tertentu. Misalnya kalau kita melihat sesuatu, tentu kami sampaikan kalau memang kami melihat di sana masih belum terjadi pelanggaran, ya. Itu kami tidak sampaikan penegak hukum, tapi kami sampaikan kepada Inspektorat Jenderalnya untuk melakukan perbaikan. Memang khusus mengawasi ya. Itu kalau dia minta. Jadi memang biasanya atas permintaan. Jadi kalau yang ketiga, Pak, kalau kembali ke yang soal kasino tadi itu atas permintaan instansi tertentu atau memang temuan PPATK atau ada laporan pendahuluan sebelumnya? Itu tidak. Jadi begini, tadi pertanyaannya apakah kita memantau ataukah ketemu nggak sengaja gitu ya. Barangkali perlu dulu saya gambarkan gimana sih PPATK itu bekerja supaya tidak terkesan ada ekspektasi yang berlebihan seakan-akan PPATK itu adalah super body. Jadi dia tidak juga super body, tetapi dia tidak juga menjadi lembaga yang ompong sama sekali juga tidak. Jadi kita bekerja tentu dalam batas aturan yang ada dan kita dibatasi oleh informasi yang dapat kita gali dan tersedia. Jadi input dari pekerjaan kita di sini yang pertama itu adalah adanya laporan dari pihak pelapor. Siapa saja pihak pelapor itu? Pihak pelapor yang pertama penyedia jasa keuangan. Ada bank, ada non-bank. Non-bank itu misalnya asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, penyedia barang dan jasa. Siapa itu? Misalnya agen properti, agen otomotif, toko emas, toko perhiasan, galeri, barang-barang seni, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah profesi. Profesi di sana adalah advokat, kemudian akuntan, kemudian akuntan publik, lalu perencana keuangan dan notaris serta PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Nah, ini menjadi pihak pelapor. Nah, mereka yang memberikan laporan kepada kami, ya.
yaitu kita sebut sebagai laporannya itu ada berbagai jenis. Laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi dari dan ke luar negeri, dan ini tadi laporan transaksi barang dan jasa yang di atas jumlah tertentu dan mencurigakan. Nah, ini kriteria yang mencurigakan itu? Nah, mencurigakan itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama itu di luar profil. Di luar profil itu misalnya seorang pejabat negara, dia punya gaji, kita tahu gaji dia berapa. Kalau dia mendapat atau melakukan penyetoran atau ada rekening dari siapapun masuk ke tempat dia, tidak sebulan sekali dan jumlahnya jauh melampaui gajinya dia, misalnya gajinya 100 juta atau 200 juta, tapi dia nerima duitnya 1 miliar misalnya, dan itu tidak sekali, berkali-kali. Nah, ini terhadap laporan gitu kami sebut laporan di luar profil. Kemudian yang kedua, apabila ada kesan bahwa atau kita menduga si yang memiliki rekening itu melakukan upaya untuk menghindari pelaporan. Misalnya membuka rekening di banyak tempat, terus menyetorkan kecil-kecil gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tahu atau patut menduga bahwa si pemilik rekening itu menyimpan uangnya hasil kejahatan. Misalnya udah diumumkan di TV, oh si ini pelaku kejahatan, korupsi, maka si penyedia jasa keuangan harus membuka transaksi-transaksi yang dilakukan yang bersangkutan dan memberitahukannya kepada PPATK. Nah, yang keempat itu ya yang diminta oleh PPATK. Itu yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan menurut Undang-Undang Nomor 8. Nah, kembali ke yang soal kepala daerah memiliki atau melakukan pencucian uang lewat kasino, itu gimana ceritanya? Ya, itu prosesnya itu bukan sebentar ya. Prosesnya itu udah bertahun-tahun. Tidak tahu-tahu kita tahu, oh dia menyimpan uangnya di dalam kasino akun suatu kasino yang kami sampaikan. Jadi kita itu bermulanya tentu dari transaksi-transaksi mencurigakan tadi. Jadi kalau ada orang membawa uang mentransfer uangnya, nah ya, jadi kita ikuti step by step terus gitu sampai akhirnya dia bermuaranya kepada somebody misalnya di luar negeri. Kemudian dari yang bersangkutan dari somebody tadi kita sebut dengan gatekeeper gitu, uang itu pergi ke kasino misalnya. Nah, dari situlah kita tahu bahwa asal usul uang itu. Jadi perlu kami tekankan sini, banyak pihak mengatakan ya, kasino di luar negeri legal. Betul. Kita tidak mempermasalahkan dia berjudi di sananya. Kalau itu tindakan itu di beberapa negara itu legal. Yang kita permasalahkan itu uangnya itu dari mana dan uang itu uang apa, itu ya. Nah, oleh karena itu ini kami sampaikan dengan penegak hukum waktu itu. Nah, apa yang kami lakukan ini dan bermuaranya setelah kami sampaikan penegak hukum, ya kami sampaikan di refleksi itu. Jadi kita tidak di sana itu tujuannya menyampaikan itu adalah mau mengharapkan ada efek warning efek, efek untuk mengingatkan kepada calon-calon pelaku yang lain supaya janganlah kita begitu. Republik ini sedang memerlukan dana, memerlukan apa gitu. Jangan bawa uang kita, apalagi uang itu merupakan diduga ya hasil kejahatan. Modus macam itu bisa dikasih gambaran nggak? Persisnya sudah berlangsung berapa lama? Sejak tahun berapa itu? Saya lupa ya kalau soal tahunnya, tapi yang jelas saya kira tidak kurang dari 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun. Kalau seorang berjudi barangkali sudah banyak lah. Kita tidak menutup mata lah ya.
mengenai masalah orang berjudi di luar itu. Tapi yang kita setelah berani mengatakan ini setelah melalui penelusuran, melalui suatu yang pasti, dan kami sudah sampaikan kepada penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Kan kalau undang-undang memang melarang PPATK menyebut nama atau apa, tapi bisa dikasih clue nggak dia itu kepala daerah level provinsi, kabupaten, kota, Jawa, luar Jawa? Ya, saya kira begini, saya terima kasih untuk keinginannya, ingin tahu dan berbagi dengan masyarakat. Tapi kita sabarlah, kita tunggulah dari penegak hukum yang sudah kami serahkan hasil dari ini, dari hasil analisis kami, dan mudah-mudahan nanti tidak lama mungkin akan disampaikan oleh bersangkutan. Ini kan biar apa ya Pak ya, biar enak juga nih publik mengontrolnya nih kalau clue-nya jelas. Iya ya. Karena takutnya Bapak udah capek-capek analisis bertahun-tahun sampai ke penegak hukum, nggak jelas tuh, menguap. Untuk kepentingan Republik itu kita tidak pernah merasa capek lah. Dan saya tetap berpraduga positif kepada sesama aparatur gitu ya. Insya Allah itu ditindaklanjuti. Kalau memang Sejauh ini kalau boleh dipresentasekan laporan-laporan PPATK ke para penegak hukum maupun yang diminta langsung itu berapa yang ditindaklanjuti? kalau pengertian tindak lanjut itu direspon, Ya, ya hampir semuanya direspon. ya pasti Mungkin respon, terima 70, kasih, 80% bla bla ya. bla bla kan. Tetapi Tapi yang sampai ke pengadilan dalam misalnya. hal sampai pengadilan mungkin masih belum terlalu banyak ya. Mungkin beberapa persen. Pak Aris bisa tahu angkanya? Variasi. Ya. Karena kita stakeholder kita kan bermacam-macam Pak, dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda. Jadi antara satu penegak hukum dengan penegak hukum yang lain ini yang berbeda-beda. Ya. Tapi itu rata-rata PPATK sendiri ngasih rentang waktu nggak sih Pak? Oh tidak, kita Begitu tidak mengasih rentang waktu karena persoalannya tuh begini ya, kita harus saling memaklumi. Saya menyampaikan itu dengan harapan pasti ditindaklanjuti dan kami selalu menekankan kepada para analis yang di bawah direktur analisis supaya betul-betul menyampaikan hasil analisisnya itu yang baik, yang matang sehingga bisa ditindaklanjuti. Tetapi kan yang kami sampaikan itu baru peristiwa, ya kan? Nah, jadi faktanya itu seperti itu, terjadi orang mentransfer uang dan seterusnya, ini memenuhi unsur-unsur sebagai transaksi mencurigakan dan seterusnya. Tetapi penegak hukum tentu harus melihatnya dari sudut yang lain, dari sudut apakah ini memenuhi tidak barang buktinya bagaimana, faktor pendukungnya apa dan seterusnya. Dan ini yang kadang-kadang terus kita upayakan untuk ada sinergi antara PPATK dengan penegak hukum. Jadi kita biasanya pada level analis dan penyidik itu biasa berkomunikasi di sini, mereka membangun kasus bersama. Sehingga yang paling penting buat saya itu, menurut saya itu adalah teman-teman dari penyidik apabila merasakan suatu analisis kami itu kurang, tolong kasih input kita, nanti kita lakukan untuk pelengkapannya. Jadi kita juga menerapkan pepatah memakan padang lah. Kalau enak Anda kasih tahu kepada orang lain, tapi kalau tidak enak kembali kepada kita. Kasih ke kokinya. Dan kita akan perbaiki. Pak, kalau gitu pertanyaannya gini, boleh dikasih contoh nggak kasus-kasus besar lah ya, 5 lah, yang memang itu ada andil PPATK? Ya, saya kira banyak ya yang sudah ditindaklanjuti, misalnya IKTP. Ya, IKTP kan ditindaklanjuti dengan baik gitu. Kemudian kasus ini yang besar-besar itu
narkoba. Narkoba sampai berapa triliun gitu kami sampaikan kepada BNN. Ada berapa triliun, ada 6 triliun, ada yang 8 triliun. Itu semua direspon dengan baik oleh BNN. Ya, ada 2 kasus kalau nggak salah di BNN. Kemudian yang ini yang besar. Dan Bapak ikuti kasusnya sampai iya, benar sampai ikuti. ada di vonis pengadilan ya Pak? Sampai di vonis pengadilan. Oke. Iya. Bahkan pada saat mereka menghapuskan itu ya, itu juga kita menghapuskan barang bukti narkoba misalnya, itu kita juga diajak. Kemudian juga di dalam kasus perpajakan gitu ya, ada beberapa kasus pajakan yang kita juga membantu menelusuri penggelapan pajak. Nah Pak, ada contoh menarik, tadi Bapak bilang kasus narkoba ya. Saya ingat beberapa bulan kemarin kan Mahkamah Agung itu membuat putusan yang mengembalikan uang rampasan tim penyidik itu ke si bandar narkoba dengan alasan, oh ini nggak termasuk ini. Itu gimana? Padahal kan mungkin penyidik kan bekerja berdasarkan laporan PPATK nih, kajian PPATK. Ya saya tidak tahu persis gitu ya tentang apa yang jadi pertimbangan hakim. Nah, tentu ini harus tidak bermaksud mencampuri putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim, apalagi hakim di Mahkamah Agung gitu. Tetapi saya kira itu patut untuk dijadikan pelajaran, dilihat kembali titik-titik lemahnya, dan itu kalau bisa kita tutupi. Nah, Pak, kalau PPATK sendiri punya semacam hak tagih nggak sih ke lembaga-lembaga yang sudah, penegak hukum yang sudah diberikan laporan oleh PPATK? Mana nih kok sudah sekian bulan nggak ada tindak lanjutnya? Ya, di dalam peraturan Presiden nomor 51 ini kita punya kewenangan untuk melakukan koordinasi lah terhadap laporan. Bahasanya koordinasi ya, Kak? Iya. Bukan hak untuk. Ya, apapun yang kita lakukan sebaiknya dengan dengan cara dan bahasa yang baik lah. Nah, setelah beberapa pekan Bapak dan teman-teman mengungkap ini ke publik, juga melaporkan ke Mendagri ya. Analisa tim dari Pak Heri ini tetap bekerja nggak Pak? Ada nggak aksi-aksi mereka itu langsung pada tiarap berhenti, atau sebetulnya diem-diem tetap ada transaksi itu berlangsung? Ya, tentu terus kita monitor ya gerakan-gerakan dari rekening yang bersangkutan. Tentu untuk sementara ini agak sedikit mereda barangkali ya. Tapi tentu juga kita tetap akan monitor terus terhadap kegiatan-kegiatan ini. Nah. Pak, tadi kan baru 2 ya, baru EKTP sama narkoba. Kasus lainnya contohnya? Misalnya kasus Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga sudah inkrah ya, itu juga hasil analisis kita. Kemudian juga kasusnya Bupati Kunker itu ya, Kungkar ya, Kutai Kartanegara, itu juga hasil penelusuran kita. Saya kira banyak sekali yang saya tidak perlu sebutkan satu persatu lah. Kadang-kadang kami sampaikan kepada KPK misalnya dalam beberapa kasus OTT juga itu ada input dari kita juga, dan relatif kerjasama kita cukup baik semuanya lah, dengan KPK, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan Dijen Bea Cukai, dengan Dijen Pajak gitu ya, maupun beberapa kementerian-kementerian seperti Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perikanan,
juga kita bekerja dengan Nah, ini menarik Pak, dari yang Bapak contohkan dua itu kan dua kepala daerah. Yang satunya itu kita tahu itu kan terkait perizinan tambang gitu ya. ya. Nah, apakah yang transaksinya lewat kasino itu juga terdeteksi terkait dengan pilkada? Nah itu tadi kembali saya sampaikan tadi, sulit bagi saya untuk berandai-andai terkait atau tidaknya kalau kita belum melakukan pendalaman untuk itu. Tapi yang jelas bahwa transaksi ini sudah lama kita ikuti dan dia berjalan dari dalam negeri dulu, kemudian dia keluar, di luar nanti masuk ke rekening orang tertentu yang dijadikan gatekeepernya, kemudian dari sana masuk ke rekening dari rekening di kasino yang bersangkutan. Nah Pak, ada isu mutakhir nih terkait asuransi Jiwasraya yang bobol. Ini kan Ya. jadi pertanyaan orang gitu kan, karena tingkat kerugiannya gede banget. Ya. Masa yang miliaran terdeteksi, yang triliunan enggak gitu. Ya. Ini PPATK kemana aja gitu Ya, kan? ya, ya. Ini Ki Agus dan teman-temannya apa tidur, apa sengaja tutup mata misalnya? Ya, ya, Apakah benar ini terkait pilpres misalnya kan? Ya, ya, Karena kepentingan pilpres jadi ya udah merem aja deh. Ya, ya, ya. Ya jadi begini, ini pertanyaan yang fair menurut saya ya, supaya kami juga punya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi tadi disebutkan PPATK itu melakukan pekerjaannya berdasarkan laporan, ya, laporan dari pihak pelapor yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita juga melakukan penggalian sendiri, mendalami sendiri. Tetapi tentu tidak semuanya, setiap jarum jatuh di Republik ini PPATK pasti tahu. Tentu tidak. Nah, dalam hal industri asuransi itu kan ada lembaga pengawas dan pengaturnya. Saya tidak mau mencampuri masuk ke dalam sana karena itu ada institusinya yang mengawasi dan mengatur. Nah, sepanjang di lembaga pengawas dan mengatur itu tidak menyampaikan kepada kita permintaan atau informasi, ya tentu kita diam saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami ingin meningkatkan koordinasi yang lebih lanjut kepada lembaga pengawas pengatur untuk meningkatkan koordinasinya bersama kita. Kalau terlihat sinyal-sinyal awal atau bagaimana supaya bisa dikoordinasikan dengan kita untuk kita lakukan upaya bersama. Tapi memang undang-undang ikut dalam mencakup itu ya soal penguasaan asuransi kan. Kalau tadi Bapak jelasin kan PPAT, pengacara misalnya. Asuransi memang masuk Memang di situ. asuransi itu termasuk karena pertama di dalam pasal 2 ya Undang-Undang 88 itu salah satu tindak pidana asal dari TPPU itu, tindak pidana pencucian uang, adalah kejahatan asuransi. Itu. Dan kedua, penyelenggara asuransi itu juga punya kewajiban untuk menyampaikan laporannya. Nah, sekarang kalau ada pihak yang memang punya kewajiban tidak menjalankan tugasnya, itu PPATK sejauh mana bisa meminta pertanggungjawaban mereka? Oh, kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada pihak itu tersebut. Jadi serahkan ke penegak hukum. Nah, itu nanti pihak penegak hukum yang akan melihat seberapa jauh apa yang dilakukan dan apakah ada kesalahan atau tidak. Lagi-lagi saya tidak bisa mengatakan tidak dalam posisi ada yang salah, apakah lembaga pengawas mengatur yang salah dan sebagainya. Itu tentu bukan kewenangan kami, ya. Tapi saya yakin pada saatnya semuanya ini akan bisa terbuka, dan saya yakin semua teman-teman itu juga sudah berusaha ya untuk kejadian ini tentu tidak terjadi dan merugikan masyarakat banyak seperti sekarang. Ini Pak, kenapa saya tanya soal asuransi kan memang
rumoran kan bilangnya terkait pilpres gitu kan ya. Ya. Saya ingat 2018 PPATK kan membuat refleksi akhir tahun juga menyampaikan terkait pilkada khususnya tuh ada temuan hampir 1.200 transaksi katanya yang bermasalah pilkada. Meskipun saya nggak tahu juga tindak lanjutnya seperti apa. Di 2019 kan selain pilpres juga ada pilkada, ada pemilu legislatif. Nah itu kalau dari catatan PPATK seperti apa? Apa emang nggak ada pelanggaran-pelanggaran di situ? Ya, kita itu kan tentu ikut serta ya untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, terbuka gitu ya, bebas dari money politik dan sebagainya. Nah, kami melakukan ada 2 hal yang kami lakukan. Kalau kita menemukan kecurigaan, maka ini kami teruskan kepada teman-teman di Bawaslu dan KPU. Nah, kalau ada lagi yang kami lakukan dalam bentuk riset gitu ya. Kita mencoba untuk menemukan beberapa hal yang menjadi kelemahan kita. Nah, hasil daripada riset itu nantinya tentu kita akan gunakan untuk memperbaiki pemilu kita yang akan datang. Gitu. Nah, dalam hal kami melihat tadi ya, tadi ada sekitar 1.000 sekian ya transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan tunai, itu kita mengatakan bahwa itu transaksi. Apakah itu sudah pasti pelanggaran? Belum tentu. Karena kami dapat laporan sekian, nah dari sekian itu kita melihat mana yang ada parameternya dengan pemilu. Misalnya di bukti story-nya disebutkan untuk kampanye, untuk apa. Nah, itu yang terus kita telusuri, dapatlah angka tadi. Nah, jadi dari angka itu tentu harus dilihat lebih lanjut, lebih dalam lagi, apakah itu terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Pak, secara garis besar setiap harinya teman-teman di PPATK itu melototin berapa transaksi sih? Atau khusus yang sudah ada terjadi laporan-laporan yang mencurigakan aja? Ya. Itu kan kalau dibilang mungkin ada puluhan ribu transaksi kan setiap hari gitu. Ya. Gimana bisa dapat yang ini. Ya. Jadi kita tuh banyak sekali. Yang pertama, yang paling besar kita terima itu laporan transaksi dari dan ke luar negeri. Itu di PPATK ini berapa seharinya itu puluhan ribu gitu ya. Karena kita tidak membuat batasan berapapun transaksi dari ke luar negeri itu akan masuk ke PPATK. Kenapa ini dilakukan seperti itu? Ini dalam rangka mencegah ya terorisme. Karena terorisme itu kadang-kadang tidak besar-besar, uangnya kecil-kecil, dan dia ada yang many to one to many istilahnya itu. Dari luar negerinya masuk ke sini kecil-kecil, terus di sini masuk kembali dikumpulkan jadi satu gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Kayak seolah-olah sumbangan gitu ya. Gitu. Nah, ini oleh karena itu kita tidak membatasi transaksi itu. Semuanya kita monitor. Itu menimbulkan capek yang luar biasa, tetapi tentu dengan harapan kita bisa menjaga republik ini dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya tidak apa-apa, kita lakukan itu. Dan itu yang jungkir balik timnya Pak Heri ya Pak ya, untuk menganalisa kayak gitu-gitu ya. Jadi mungkin di dunia ini yang melakukan pengawasan transaksi tanpa threshold itu hanya beberapa negara saja. Indonesia, Australia, saya lupa satunya Spanyol atau Kanada gitu. Jadi ada 3 negara yang mengawasi transaksi itu. Sehingga kita bisa cepat saling dukung kalau terjadi gerakan-gerakan misalnya
terorisme gitu dengan cepat kita bisa tahu, atau penipuan-penipuan dari luar negeri gitu ya, melalui pemalsuan email dan seterusnya. Kan menarik ya sebetulnya yang selain narkoba, memang terorisme juga beberapa waktu lalu Bapak melaporkan juga kan ya? Iya. Ada sejumlah pihak dicurigai, tapi itu tindak lanjutnya juga boleh dibilang nggak jelas tuh Pak. Wah, tindak lanjutnya saya kira jelas ya. Ada yang ditindaklanjuti, ada yang dimasukkan di database, sehingga kada suatu peristiwa terjadi dengan cepat aparat penegak hukum sudah tahu. Gitu. Disimpan dulu. Menurut saya tidak ada yang sia-sia lah. Oke. Hasil kerjasama kita dengan penegak hukum itu semuanya bermanfaat. Oke. Pak terakhir Pak, ini ngomong-ngomong kan gagah betul ya PPATK bisa melacak, wah ada transaksi ke kasino. Pak Ki Agus, Pak Heri sendiri sebetulnya pernah masuk kasino nggak sih? Kayak tertarik banget ini dengan kasino. Ya tentu kita pernah datang dong ke kasino, itu sudah pasti. Karena kita harus melihat sebetulnya bagaimana untuk mereka polanya bermain gitu ya. Tentu kita pernah pergi. Coba ngeliat-liat atau ikut-ikutan juga lah. Ya mencobalah walaupun ya. dalam jumlah-jumlah kecil gitu ya. Untuk Tapi dalam rangka investigasi. dalam rangka kita melaksanakan tugas kita gitu. Seneng ya Pak ya? Iya. Ya Itu senang. kayak yang di film-film gitu ya berarti? Iya dong. Gitu. Iya. Saya kira teman-teman juga sudah punya lah beberapa tayangan gitu ya. Itu Bapak ke Makau atau ke Las Vegas? Saya nggak bisa nyebutnya itu negara mana gitu ya. Ya, karena kita juga dengan negara yang bersangkutan itu ada kerjasama dan kita juga nggak bisa menyebutkan itu negaranya kecuali untuk penegak hukum. Dan saya Dari berharap sisi ke depan SDM lebih nggak baik. ada keluhan Pak? Ya, Memadai gitu lah. timnya, SDM Bapak. kita mungkin masih perlu kita tingkatkan lagi jumlahnya di dalam kaitannya dengan kualitasnya juga terus kita upayakan. Setiap tahun kita ngirim teman-teman ini untuk melanjutkan pendidikannya untuk sekolah gitu ya. Dan alhamdulillah lah kalau semangat, kemudian intelektualitas, kemampuan anak-anak PPATK ini kita patut bangga dan punya kemampuan yang baik. Ini terbukti di beberapa event internasional, baik sifatnya seminar dan segalanya itu, adik-adik kita yang muda-muda yang kita kirim itu selalu mendapat pujian. Kemudian dalam pertandingan kita selalu walaupun belum jadi juara 1 tapi selalu menjadi juara 2 di dalam pertandingan di lembaga intelijen sedunia ya yang tergabung dalam Egmont Group itu ada 158 negara. Kita kalah itu kadang-kadang dengan Rusia kalahnya itu dengan negara-negara maju ya. Itu kalau kalangan intelijen pertandingan jenis apa Pak? Jadi pertandingannya itu pertama Main ngadu bongkar-bongkar rahasia ya, gitu? membongkar suatu kasus gitu. Jadi biasanya tuh kasus kita itu dibongkar, dibikinkan presentasinya, tayangannya gitu. Nah, sehingga itu dinilai oleh juri yang independen. Ya. Menarik. Ya. Itu semuanya tapi yang kita pertandingkan biasanya yang sudah inkrah. Oh, kasus-kasus yang sudah. Kasus-kasus yang sudah inkrah. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Ki Agus Ahmad Badarudin, Kepala PPATK, seputar transaksi keuangan yang menyangkut kepala daerah, tetapi karena terikat undang-undang beliau tidak bisa bicara blak-blakan seperti nama program ini. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa peran PPATK sejak berdiri beberapa tahun lalu
khususnya dalam pemberantasan korupsi cukup signifikan, terbukti dari banyaknya kasus-kasus yang sampai ke pengadilan dan divonis berkekuatan hukum inkrah. Selain kasus korupsi juga ada kasus narkoba dan terorisme di dalamnya. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Oke Agus, terima kasih. Pak Badar ya panggilan saya. Pak Heri, terima kasih banyak Pak Heri.